Tiara, apa Mas Kemal. kabar? Ya Alhamdulillah baik. Kamu Allah. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ih, Iya. makin cantik, makin Aduh, kece loh thank hari you. ini. Mau ngapain sih kamu di sini? Ini loh aku tuh mau ketemuan sama salah satu pengusaha di bidang banyak lah usahanya dia tuh. Salah satunya universitas. Mau ketemuan sama seorang kali, bukan pengusaha kali nih, saya Ih, lihat nih. Enggak, ini loh aku tuh mau ada podcast. Podcast? Gimana kalau kamu mau ikut podcastku? Wah, boleh banget. Ayolah. Yuk, langsung yuk. Tahu nggak sih nanti itu ada bakalan 2 kuis untuk 2 pemenang yang tetap stay tune di podcast kali ini. Wow, keren sekali Iya. ya. Jadi untuk sahabat Besti Bulog, terus ikutin ya biar bisa ikutan kuisnya. Yeay. Sama siapa sih? Maaf banget. Oke, Mbak Tiara. selamat Halo Pak, datang. salam kenal Pak Mas. Purwanto. Saya Kemal. Iya. Nih, namanya Mas Kemal. Iya. Oke, Mas oke. Kemal, jadi saya kenalin ini Pak Purwanto. Oke, dulu. Iya. Yuk, yuk, yuk. Jadi Mas Kemal, ini adalah salah satu narasumber kita kali ini, yaitu pengusaha di bidang universitas. Oh, kalau boleh tahu universitas apa sih? Itu adalah Universitas Sains Indonesia. Wow, keren sekali ya Pak ya. Ini adalah Bapak Dr. Insinyur Purwanto SKMSI sebagai Ketua Pembina Yayasan 6 Peduli Pendidikan. Nah, beliau ini adalah salah satu pemilik Universitas Sains Indonesia yang terletak di Cibitung, Jawa Barat. Wow, keren sekali nih Pak profilnya nih Pak. Jadi makin pengen tahu banget nih insight dari Bapak tentang produk knowledge dari Bulog. Nah, menurut dari Kak Tiara nih Pak, tadi dia berbincang sama saya, dia tuh pengen banget bikin usaha, tapi dia tuh ya masih bimbang dan ragu. Ya, bener banget tuh Pak. Jadi udah punya produknya, udah punya tenaga kerjanya, tapi masih bingung pilih-pilih posisi, letak, menyewa properti mana Pak. Padahal dia sudah ada produk, sudah ada tenaga yang mau kerja juga sudah ada, dan modal juga sudah ada. Nah, yang paling bingung tuh lokasinya nih Pak, belum ada dia. Nah, menurut pengalaman Bapak sendiri, gimana caranya menentukan lokasi yang strategis? Kan banyak nih Pak, lokasi yang banyak dan banyak juga yang belum strategis. Menurut Bapak gimana? Kalau mau usaha, faktor lokasi sangat penting. Oh, penting. Ya, penting itu. Saya kasih contoh aja, saya punya outlet makanan tuh. Kalau lokasinya bener, itu omsetnya bisa 1 miliar sebulan. 1 miliar, Ya. banyak juga ya. Tapi kalau lokasinya nggak bener, 300 juta aja nggak sampai. Oh, Jadi lokasi menjadi sangat penting ya. Jadi yang harus dilihat dari lokasi itu paling tidak ada sarana transportasi. Kemudian kawasannya itu cocok untuk bisnis itu. Jadi dilihat jumlah penduduknya berapa, pendapatannya berapa, dan seterusnya. Terus lihat juga daya beli. Jangan juga rame, tapi nggak ada yang beli. iya. Nah, saya pernah lihat itu ada satu jalan yang rame banget. Tapi ikannya cuma lewat doang. Oh, ikan. Jadi harus Oke. dilihat itu juga kemampuan daya beli. Terus bisnis itu juga bisa ngelihat arah kalau lokasi ya. Jadi kalau kita bisnis makanan, jangan arah berangkat kantor. Kita cari yang pulang kantor. Kantor. Tapi kalau pendidikan dan lain-lain, rumah sakit nggak terlalu Oh, masalah. nggak terlalu ya Pak? Itu ya? beberapa hal ya. Jadi lokasinya itu ada aspek transportasinya, kemudian jumlah penduduknya, tingkat pendapatannya, dan paling tidak lihat sosial budaya. Sosial budaya. Wow. Bener banget ya Mas Kemal. Jadi itu bener kata pepatah. Posisi menentukan prestasi. Prestasi keren ya Pak. Ya, dia harus Iya. benar-benar nggak boleh salah memilih, lokasinya harus Betul. tepat ya Pak. Iya. Nah, selain itu Pak,
beberapa pertimbangan, misalnya kan ada strategis nih memilih baik itu menyewa properti atau membeli properti. Menurut Bapak enaknya gimana nih, Pak? Iya tuh Pak, apalagi saat ini kan banyak banget tuh penawaran-penawaran menarik tentang pembelian properti untuk kebutuhan bisnis. Menurut Bapak gimana? Kalau harus dilihat siklus usahanya ya. Kalau usahanya siklusnya itu cepat, ya kita lebih enak nyewa. Oh, nyewa. Tapi kalau siklusnya panjang, itu bisa kita beli. Ya. Karena begini, siklus cepat itu cepat matinya itu usaha. Kuliner dan lain-lain itu paling 6 tahun paling lama ya. Jadi kalau kita belikan properti paling dapat 1. Tapi kalau kita nyewa itu bisa 2, 3. Jadi sebetulnya bisnis itu tergantung kecepatannya juga. Jadi nyewa itu lebih enak kalau siklusnya cepat dan kecepatannya tinggi. Contoh misalkan saja, kalau saya beli 1 aset untuk restoran, itu bisa 1. Tapi kalau nyewa saya bisa buka 5. Oh, Jadi gitu ya. untungnya lebih Lebih banyak ya, Pak ya. ya. Luar biasa. Jadi untuk sahabat Besti Bulog nih harus benar-benar dipahami dulu ya. Betul banget. Kalau mau bikin bisnis atau mau itu menyewa properti atau membeli properti. Nah, terakhir nih Pak, nah bagaimana cara Bapak mengukur biaya administrasi dan bagaimana cara Bapak bisa menyewa properti dan bisa membeli properti? Kalau untuk sewa itu sebetulnya ada hitungan bisnisnya saja, Mas. Sepanjang kita punya proyeksi penerimaan ya, idealnya biaya sewa itu sekitar 8-10% maksimal tuh Maksimal. dari total omset kita. Kalau dalam kawasan itu ya kita jalanin aja. Cuman kalau lebih dari itu berarti memang bisnis kita yang kurang cocok, bukan lokasinya ya. Bisnis kita kurang iya, cocok benar. ya untuk wilayah itu kan gitu. Jualan warteg di Menteng kan susah juga. Betul. Tapi kalau warteg di Bekasi kan ramai. Itu salah satu contoh saja. Jadi omset kita prediksi berapa, kalau perkiraan sewa itu 8-10%, go, jalan, gitu ya. Cuman ini yang untuk siklus pendek. Tapi kalau siklus jangka panjang mau beli, ya nggak apa-apa, ya. Asal sebetulnya biaya beli kita tetap dalam koridor biaya sewa. Angsuran kita 8-10% aja. Nah, kalau Universitas Sains Indonesia ini Pak, kan letaknya di Cibitung itu kan. Nah, dengar-dengar itu kan sewa gedung tuh Pak. Nah, apa sih yang jadi tantangan Bapak waktu Bapak itu memilih untuk menyewa gedung tersebut? Gini kalau kampus di Cibitung itu, tadinya kita nyari keliling udah setahun kali, nyari tanah mau beli, nggak dapat. Nah, waktu itu terus ngelihat gedung Bulog tuh yang tanah disewain. Kebetulan kalau untuk pendidikan ini boleh nyewa, tapi jangkanya panjang. Oh, jangkanya panjang ya Pak Jangkanya ya. panjang, 10 tahun. Dan kebetulan kita bisa ngajukan ke Bulog dan direksi Bulog bisa ngajuin ke Dewas sehingga sewanya bisa panjang. Itu bagi kita juga oke saja, nggak ada masalah. Dan kebetulan kalau segi kawasan kan kita lihat penduduknya ya, Pak. Kebetulan lokasinya itu lumayan, akses jalannya gede, kemudian mudah dijangkau. Yang kedua, kawasan penduduknya memang lumayan padat, sehingga itu cocok lah kira-kira untuk usaha di pendidikan. Selain kita ngelihat kompetitor di sekitarnya. Kebetulan ini Mas Kemal, Mbak Tiara, saya janjian sama UGM Bulog. Janjian juga, kebetulan banget ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Ibu. Alhamdulillah baik. Apa kabar Ibu? Salam kenal. Asik banget ngobrolnya, ngobrol apaan ini? Iya nih Bu. Jauh dari ngobrolin properti. Oh, Iya. gimana, Pak? Silahkan kalau mau ada hal-hal detail usaha yang terkait dengan properti. Ya nih Bu, kita pengen banget nih, kepo banget nih mengenai bisnis yang dilakukan oleh Pak Purwanto. Nah, kalau menurut Ibu selaku sebagai General Manager Unit Bisnis Opaset dan pastinya punya banyak insight yang dapat diberikan ke Besti Bulog juga. Prinsipnya Bulog itu kan sekarang menyewakan aset. Nah,
Saya rasa untuk mungkin pengusaha-pengusaha yang baru memulai usahanya, yang baru berkeinginan berusaha gitu ya, mungkin alternatif menyewakan itu menjadi salah satu solusinya. Oh, Nah, solusi. apalagi kalau menyewa asetnya itu dengan bulog kan gitu ya, karena kalau menyewa aset dengan bulog prosesnya mudah kan gitu, kemudian fleksibel, Fleksibel. jadi menyesuaikan si penyewa ini mau menyewa aset berapa lama gitu ya, terus jenis asetnya bervariasi, ada lahan, ada rumah, ada gedung, dan juga ada gudang, dan juga yang tentunya adalah aman dan terpercaya karena sudah Wow. punya bulog sendiri aset. Oke. Jadi harus jelas ya. Harus jelas dan benar-benar memenuhi kebutuhan penyewa. Betul. Sebenarnya ada nggak sih waktu yang tepat untuk menentukan beralih dari menyewa menjadi membeli properti? Eh, Kalau menurut saya sih mungkin tadi yang kalau pemula kan mungkin alternatifnya menyewa. Nah, dalam waktu dia berusaha sudah sekian lama, mungkin dia punya pelanggan kan gitu ya. Punya pelanggan dan juga mungkin sudah punya nama, sudah punya brand seperti Udah viral gitu brandnya ya, Bu, ya? Pak Pur ini kan salah Oh, satunya. iya, Beliau benar. kan pengusaha makanan ya, F&B, karena sudah punya nama, sudah punya jenis makanannya juga orang sudah suka gitu. Mungkin alternatifnya kalau sudah usahanya itu sudah maju, bisa lah mungkin ya punya alternatif untuk beli aset di lokasi yang lain mungkin gitu ya. Nah, kan biasanya kalau udah ada pelanggan dimanapun dia pindah pasti dicari sama pelanggan. Betul. Oh iya, F&B-nya restorannya Pak Budi gitu ya, restorannya Pak Pur gitu, udah pindah nih ke lokasi sana, kita ke sana aja, pasti akan begitu. Ya. Ya, jadi intinya tuh Kak, menyewa properti itu menyewa aset atau menyewa lahan itu tuh lebih cocok untuk pebisnis, untuk merintis bisnisnya ya Bu. Kalau misal mau beralih ke membeli properti, kayaknya itu udah ke bisnis yang udah agak mapan atau udah punya nama viral. Wow, gitu ya. Yang terakhir nih Bu nih, ada nggak Bu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penandatanganan kontrak sewa properti? Oh, kalau kontrak properti terutama dengan bulog ya, Iya. yang pertama tentunya kontrak itu harus mengakomodir semua hal-hal yang sudah disepakati kedua belah pihak. Oke. Itu harus masuk di dalam kontrak. Kemudian di dalam kontrak itu juga harus mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk sanksinya bila nanti suatu saat salah satu pihak melakukan one prestasi, kan gitu ya. Terus yang terakhir mungkin komit. Nah, kalau sudah ada kontrak ya harus sama-sama komit Iya, kedua benar. belah pihak supaya keberlangsungan usahanya dan keberlangsungan kerjasamanya ini berakhir dengan baik. Jadi harus komitmen ya. Komitmen dan Iya. benar-benar jelas ya Kak. Betul. Kalau menurut Pak Purwanto ini dari sisi penyewa kan ya, gimana sih tentang penandatanganan kontrak antara penyewa dengan yang menyewakan? Usaha itu base-nya kepercayaan, Oh, kepercayaan ya Pak trust. ya. Itu yang penting tuh. Jadi sepanjang semuanya sudah disepakati, dinyatakan di kontrak, ya kita jalankanlah sebaik-baiknya. Hak dan kewajiban masing-masing. Saya pikir begitu ya Bu Nini. Betul. Jadi nggak usah rumit-rumit usaha itu. Wow, Yang penting niatnya baik. baik ya. Niatnya Nah, sistem baik. kepercayaan ya Pak ya, Betul. itu harus dipegang ya. Kalau niatnya baik, insya Allah hasilnya juga Baik. baik. Oke. Nah, makin menarik aja nih obrolan kita kali ini ya Kak. Betul. Nah, Bu GM, kalau misal nih ada bestie bulog yang lagi cari-cari properti untuk merintis bisnis, bisa hubungin kemana nih Bu? Nah, kalau mau ada yang kerjasama dengan pihak bulog untuk merintis bisnis ya, bisa menghubungi call center kami di nomor Di bawah nih, ini. di bawah ini ya, atau bisa juga di website kami ikatalogaset.bulog.co.id. Wow, mantap sekali nih Bu. Dan untuk seluruh Besti Bulog, dan jangan lupa langsung segera kerjasama dengan UB Upaset karena untungnya banyak dan gampang proses kerjasamanya. Tepuk tangan yang paling meriah.
Bulog. Jangan lupa like and Follow YouTube Bulog Bisnis. di channel Ngopi Saset.